Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah pada malam ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab ke-70 ya. Seperti yang tadi disampaikan, dalam bab ini memang hanya ada satu dalil ya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab apa itu? Ya, yaitu bab keutamaan berbaur ya dengan manusia. Setelah kemarin kita membahas bab keutamaan beruzlah, pada bab ini kita akan membahas, walaupun sudah kita singgung ya pada pertemuan sebelumnya waktu kita membahas bab tentang uzlah. Jadi ada hadis atau ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang keutamaan berikhtilat, berbaur dengan sesama manusia. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Al-Imam An-Nawawi memberikan judul cukup panjang ya kalau kita buka kitab aslinya, yaitu bab Fadlul Ikhtilati bin Nasi wa huduri juma'ihim wa jama'atihim. Bab keutamaan berbaur dengan manusia, hadir ya pada hari Jumat untuk sholat Jumat bersama mereka, wa jama'atihim ya, dan berkumpul untuk sholat jamaah bersama mereka, wa masahidil khair, atau untuk menyaksikan ya, kebaikan-kebaikan secara bersama-sama, wa majalisiz zikri ma'ahum, atau hadir di majelis zikir. Maksud majelis zikir itu ya seperti ini. Ini majelis zikir. Hadir ya, berkumpul berbaur di majelis ilmu. Wa iyadati maridihim wa huduri janaizihim. Menjenguk orang yang sakit bersama-sama, hadir melayat jenazah mereka, wa muwasati muhtajihim, dan ya, membantu orang-orang yang butuh di antara mereka, wa irsadi jahilihim, memberikan arahan atau mengajarkan orang-orang jahil atau orang tak berilmu di antara mereka, wa ghairi dzalika min masalihihim, dan selain itu yang bisa mewujudkan kemaslahatan mereka, liman qadara 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari, dan bagi orang yang mampu beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Nah ini. Dan mampu bersabar ya atas tindakan buruk mereka, orang-orang itu ya, ketika kita berbaur dengan mereka. Nah ini judul yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ya, cukup panjang. Lalu kata beliau, qala Al-Imam An-Nawawi, i'lam, ketahuilah, annal ikhtilat bin nasi alal wajhi alladhi dzakartuhu, bahwasannya berbaur dengan manusia seperti yang tadi aku sebutkan, dalam konteks ya seperti yang tadi beliau sebutkan ya, tadi hadir di majelis ilmu, hadir sholat Jumat bersama, sholat jamaah bersama, menjenguk orang sakit, takziah, membantu orang
yang membutuhkan, terus mengajar, ya, mengajari mereka orang-orang jahil di antara mereka. Nah, itu yang dimaksud, itu yang tadi telah saya sebutkan, kata beliau, huwa al-mukhtar. Itulah dia, ya, sesuatu yang terpilih, sesuatu yang terbaik, ya, alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairul anbiya'i shalawatullahi wasalamuhu alaihim, dan begitu juga dilakukan oleh seluruh para nabi, semoga kesejahteraan dan keselamatan tercurahkan kepada mereka. Begitu juga kata Al-Imam An-Nawawi, wa kadzalika al-khulafa ar-rasyidun wa man ba'dahu minas sahabah wat tabi'in. Begitu juga para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka senang berbaur dengan orang-orang gitu, ya, untuk tadi beramal soleh, mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah mereka. Termasuk para sahabat selain al-khulafa ar-rasyidun, ya, para tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan ulama kaum muslimin wa akhyarihim, dan orang-orang terbaik, ya, di antara mereka. Intinya, berbaur dengan manusia ini, berbaur dengan banyak orang itu, jika dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan, ini merupakan, ya, kebiasaan para nabi, kebiasaan para sahabat, kebiasaan orang-orang soleh itu. Nah, termasuk para ulama, Imam Mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, tentu saja Abu Hanifah, Imam Malik, ya, mereka juga demikian, berbaur dengan orang-orang, ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian dalam perkara ini Al-Imam An-Nawawi hanya menyebutkan satu saja dalil dari surah Al-Maidah ayat 2. Ya, dari surah Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Dan saling tolong-menolonglah kalian 'alal birri, ya, dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan. Nah, ini dalil yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bab keutamaan berbaur. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentu saja ketika kita saling tolong menolong, namanya juga saling. Kalau saling itu kira-kira ada berapa orang saling itu? Pasti lebih dari satu, pasti. Ta'awanu, ya, awana yu'awinu, ta'awana ya ta'awanu, itu secara makna itu menunjukkan pasti lebih dari satu. Alal birri wat taqwa. Nah, ini dalil utama yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, ya, itu, ya. Lalu beliau bilang, wal ayatu fi makna ma dzakartuhu katsiratun ma'lumah. Dan ayat yang semakna dengan ayat ini banyak sekali, ya, dan itu sudah diketahui. Terus komentar dari Syekh Sulaim bin Aid Al-Hilali rahimahullah, beliau mengatakan Allah Ta'ala berdasarkan ayat 2 surah Al-Maidah, ya, menyuruh hamba-hamba yang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, albir, dan meninggalkan kemungkaran, wa huwa at-taqwa. Nah, itu. Dan juga Allah melarang kita, kalau kita lanjutkan, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, maka Allah melarang kita, ya, saling bantu membantu, tolong menolong dalam kebatilan, dalam perbuatan dosa. Nah, disinilah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, jadi ayat ini mencakup seluruh kemaslahatan manusia. Ayat ini
satu ayat ini isinya mencakup ya ala jami'i masalihil ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim, dalam kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ma'ad itu di akhirat. Jadi kalau orang mempraktekkan ayat ini tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, pasti bahagia tuh. Di dunia maupun di akhirat. Kalau ini satu ayat ini saja dipraktekkan betul-betul gitu ya di antara sesama kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Karena pada kalimat takwa ini ya, disitulah terkumpul seluruh nilai-nilai agama kita. Ajaran agama kita kalau disederhanakan maka ada terkumpul dalam kalimat takwa. Takwa itu kalau para ulama kan mengartikan apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mentaati semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang mustahab, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya, baik yang haram maupun yang makruh. Itulah takwa. Nah, jadi udah tercakup semua itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Baik, lalu kemudian dalam hadis ada tidak? Ada ya. Kemarin kita sudah bahas ya, kita sudah singgung ya. Jadi ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, termasuk oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana ya di situ disebutkan ada riwayat dengan sanad yang sahih ya dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum. Ya, orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan dia sabar atas perbuatan ya buruk orang-orang yang menyakiti dia tetap sabar gitu ya. Jadi walaupun mungkin dia dibenci, dicela, tapi dia tetap sabar, tetap bergaul dengan mereka. Tentu dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar ya, yang kemarin kita singgung. Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dia dicela, walaupun mungkin dicaci maki gitu. Dia sabar. Itu ya, orang yang seperti itu khairun, lebih baik minal ladzi la yukhalitun nasa la wala yasbiru ala adzahum. Lebih baik daripada orang yang tidak berbaur dengan manusia dan dia tidak sabar terhadap tindakan orang-orang itu yang menyakiti dirinya. Itu. Jadi satu dia sabar, yang satu nggak sabar. Yang A sabar, dia terus berusaha berbaur dengan orang-orang. Dia terus berusaha amar ma'ruf nahi munkar. Dia berusaha mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah lingkungan yang mungkin kurang baik. Tapi dia terus dakwah gitu. Dia terus ingatkan orang-orang. Mungkin dia ajari anak-anak supaya bisa baca Quran. Dia ajak tetangganya, satu, dua temannya. Yuk kita ngaji, yuk kita tadarus, yuk kita belajar hadis Nabi. Sementara yang lainnya buruk gitu misalnya. Kemudian dicela dia oleh yang lain ya, warga yang lain. Tapi dia sabar. Terus dia tidak bosan, dia tidak berhenti untuk mengajarkan kebaikan, untuk mewujudkan kemaslahatan. Orang ini, si A ini jauh lebih baik daripada si B yang dia udah deh, udah rusak nih lingkungan, udah saya menyendiri aja, saya nggak usah bergaul dengan mereka. Ya, lebih baik saya fokus beribadah kepada Allah Taala. Biarlah mereka udah rusak gitu ya. Nggak sabar, karena kalau dia berbuat sesuatu ngajak orang untuk
berbuat baik dia dicela oleh orang-orang. Udah lebih baik saya sendiri fokus ibadah pada Allah daripada saya dicela oleh mereka. Saya nggak kuat gitu. Nah, si B gitu bilang. Maka si A ini jauh lebih baik daripada si B. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Tapi ya, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini semua tergantung. Tergantung pada apa? Kondisi kita masing-masing. Ya. Kalau kita punya ilmu, ya betul-betul kita paham, maka dalam keadaan seperti itu jangan mengasingkan diri gitu. Kalau kita kokoh ilmunya, kita harus berbaur dengan orang-orang, nasihati mereka. Maka yang terbaik bagi orang yang berilmu, dia tetap berusaha bagaimana bisa berbaur dengan orang di lingkungannya, meskipun mungkin rusak gitu. Selain punya ilmu, dia juga aman dari ya mungkin ancaman fisik gitu ya. Dia masih aman gitu ya, masih bisa memproteksi dirinya dari ancaman-ancaman secara fisik misalnya. Nah, maka berbaur. Tapi kalau kondisi kita, ilmu kita kurang gitu ya, ilmu kita bahkan ya kita ya tahu gitu. Kita karena sering hadir ke majelis ilmu, cuman mungkin kita kurang menguasai ilmu-ilmu yang kita pelajari itu gitu ya. Sementara lingkungan kita jelek. Di sisi lain, kita mungkin dapat intimidasi, ancaman fisik dan seterusnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, ya lebih baik menyendiri. Atau mungkin hijrah gitu ya. Lebih baik hijrah. Tapi kalau punya ilmu, berbaur. Ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama siapa kemarin itu ya? Pak Rudi apa ya? Nah, apa sama dengan kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ya, Pak Rudi ya kalau nggak salah. Nah, Nabi Yunus yang ketika dikirim oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah di kaumnya, tapi karena rusak kaumnya, akhirnya ditinggalin ya, uzlah gitu ya, naik kapal gitu ya. Nah, ternyata ditegur oleh Allah, tindakan seperti itu kurang pas. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus ditakdirkan oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang harus dilempar ke laut kan. Setelah diundi kapalnya oleng gitu ya, ini harus ada satu orang yang dicemplungin. Diundi sampai 3 kali, yang keluar Nabi Yunus terus kan. Nah, itu peringatan gitu ya, bahwa dakwah itu kalau kita punya ilmu kokoh, jangan putus asa, terus pertolongan Allah pasti datang gitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Jadi bab ini menjelaskan itu. Jadi keutamaan berbaur dengan orang-orang gitu ya. Apalagi tadi kita punya ilmu ya. Terus ya secara fisik kita tidak terintimidasi. Udah berbaur aja. Walaupun mungkin dicela gak ada masalah, dicela. Kita sabar saja. Nah, insya Allah nanti pertolongan Allah akan datang kepada kita. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya, penjelasan bab tentang keutamaan berbaur dengan manusia ya. Saya tambah satu, masuk bab 71. Atau ini udah ya, masih ada waktu ya, sekitar 4 atau 5 menit ya. Bab berikutnya Bapak Ibu, bab tentang tawadhu ya, wa khafdul janah lil mu'minin ya, merendahkan ya diri atau rendah hati terhadap orang-orang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Tawadhu itu ya adalah akhlak yang baik, mengandung banyak sekali kebaikan. Ya. Orang yang tawadhu, bahkan nanti disebutkan man tawadhu'a lillahi ya. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, nah, rafa'ahullahu darajatahu, Allah akan angkat, Allah akan tinggikan derajatnya. Itu ya misalnya. Tapi perlu diingat ya, tawadhu itu dorbaini, ada 2 macam. Yaqau ala dorbaini. Yang pertama, tawadhu ya,
At-tawadu al-mahmud, tawadu yang terpuji. Tawadu yang terpuji. Nah, yang kedua at-tawadu al-madhmum, tawadu yang tercela. Ini kata saya Sulaim bin Id al-Hilali. Beliau membagi ada dua tawadu. Nah, tawadu yang terpuji itu ya adalah ketika seseorang ya tawadu karena Allah, gitu ya. Tawadu karena Allah, dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Walaupun mungkin dia berilmu, mungkin dia sudah rajin ibadah, rajin hadir ke majelis ilmu, rajin sholat jamaah. Ya, udah bagus lah ya gitu. Tapi dia tidak pernah melihat dirinya lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Tawadhu dia. Nah, dan Bapak Ibu dan sekalian, wa huwa alla tara li ahadin ila nafsika hajah. Kita enggak merasa orang butuh ke kita, enggak. Ya. Nah, maka tawadhu yang seperti ini itu mamduh, terpuji gitu. Jadi kita di hadapan orang itu ya tidak pernah merasa lebih baik daripada mereka. Tidak pernah merasa lebih hebat daripada mereka. Ya. Walaupun mungkin titel kita berjejer gitu ya. Kita punya ilmu lah, katakan seperti itu ya. Kita nggak merasa lebih baik ya daripada mereka. Ya kita berbaur betul-betul bersama orang-orang itu ya. Nah ini tawadu yang seperti ini itu mamduh. Tapi ada tawadu yang mazmum, yaitu ketika seseorang ya merendahkan dirinya kepada orang lain yang dia punya banyak harta, gitu. Orang-orang kaya gitu ya, atau punya jabatan gitu ya. Kita merendahkan diri di hadapan orang tersebut. Tujuannya apa? Karena ingin dapat kecipratan kekayaannya, atau karena ingin dapat jabatan darinya, kan itu. Jadi ada tujuan dia tawadhu'nya, merendahnya itu ada tujuan. Supaya dia dapat sesuatu dari kekayaan orang itu. Maka kita betul-betul merunduk-runduk menghormati dia gitu ya. Atau tadi pada orang yang punya jabatan gitu ya. Wah, kita merendahkan diri di hadapan dia. Nah, ini tawadhu yang seperti ini ligor di dunia bahwa mazmumun, maka itu tercela. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka orang berakal pasti dia bisa membedakan mana tawadhu yang mamduh dan mana tawadhu yang mazmum. Pasti dia bisa bedakan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, satu dalil saja. Nah, disebutkan misalnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Ya, rendahkanlah dirimu wahai Muhammad bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang beriman. Nah, jadi Rasulullah disuruh untuk tawadhu di hadapan ya, orang-orang mukmin yang mengikuti beliau. Bayangkan, ya, seorang yang diikuti itu diperintah oleh Allah untuk tawadhu di hadapan orang yang mengikuti. Nah ini, jadi gitu, jadi sekalian. Jadi itulah tawadhu yang mamduh, ya, yang mamduh, yang terpuji. Jadi saya kira ini dulu sementara karena waktunya ya sudah menunjukkan jam 18:42. Selebihnya saya kembalikan waktu ke Pak Gofir. Tafadhol Pak Gofir. Pojok itu Pak. Monggo Pak, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Mm-mm. Ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Yang menyaksikan. Mm-mm. Dilaknat. Mm-mm. Ah, ya. Ya. Ah, ya. Ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Gitu atau tidak kira-kira? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian aja, Pak. Mau nggak dioper mikrofonnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pak siapa, Pak? Asmane namanya Bapak? Pak Amin. Pak Amin. Ya. Hmm. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Hmm. Ya. Beda antara apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar bedanya apa? Ya, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Amin ya. Ya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ada dua pertanyaan ya. Satu dari Pak Rudi tadi, rokok gitu ya. Beliau menyoroti ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu kita udah tahu gitu ya. Ngerti. Tapi banyak orang lupa bahwa Allah itu melarang kita untuk saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ya. Wala ta'awanu kan begitu ayatnya. Janganlah kalian saling tolong menolong alal ismi wal udwan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tadi ada beberapa contoh disebutkan ya, riba tadi ya, jelas ancamannya dalam hadis Nabi, la'anar Rasul sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa muqilihi wa katibihi wa sahidaihi. Ya, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang diberi makan riba, yang menulis, mencatat, termasuk yang menjadi saksi ya. Itu semua dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka itu tadi saling tolong menolong dalam dosa kan, maka semua dilaknat. Termasuk khomer begitu juga. Jadi ya, pembuat khomernya ya, yang minum khomernya, yang membawa khomernya itu juga semua dilaknat. Termasuk yang menjualnya tentu saja. Lalu rokok bagaimana? Sama gitu. Karena rokok berdasarkan pendapat yang rojih, yang kuat, rokok itu termasuk haram. Kemarin kita bahas ya di Masjid Nurul Jannah ya di Semaki itu, bab tentang surbu ad-dukhon atau at-tadkhin ya, hukum merokok dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala mengatakan haram. Rokok itu haram berdasarkan beberapa fakta dan dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah gitu ya. Faktanya apa? Ya rokok itu kan semua orang sepakat itu berbahaya kan? Mengandung zat yang disebut nikotin, itu membahayakan untuk manusia kan begitu. Riset yang jelas, para dokter semua mengatakan demikian. Dan tidak ada yang mengingkari bahaya rokok itu kan. Semua orang iya, memang rokok berbahaya.
Bahkan kalau kita lihat di bungkus-bungkus rokok aja kan ada peringatan gitu. Artinya diakui gitu oleh para produsen rokok, emang rokok bahaya gitu. Nah, produsennya aja ngaku itu berbahaya, maka segala sesuatu yang membahayakan dalam Islam itu haram. La dororo wala diror, kan gitu. La doror wala diror. Jadi tidak boleh ada tindakan yang kita lakukan ya membahayakan atau sebagai respon ya suatu tindakan yang diberlakukan kepada kita lalu kita respon balas dan balasan kita membahayakan, itu juga dilarang dalam Islam. Jadi la doror wala diror. Atau makna la doror wala diror itu tidak boleh ada tindakan yang ya tidak disengaja dan membahayakan atau disengaja membahayakan. Jadi nggak boleh. Nah, rokok itu tadi membahayakan. Kalau kita beli rokok, kita ngerokok jelas itu amdannya ala sabili al-amd ya. Berdasarkan kesengajaan, maka itu berbahaya. Dalam Al-Qur'an jelas ayatnya. Ya, la taqtulu anfusakum. Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Itu kata Allah. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha penyayang atas kalian lah. Kok kalian bunuh diri kalian sendiri? Merokok itu bisa membunuh kan? Dalam ayat yang lain juga disebutkan wala tudlu la tulku ya anfusakum ila tahlukah gitu ya. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri kepada kebinasaan ya. Dalam Al-Qur'an surah yang lain juga disebutkan demikian. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jelas ya, dalil-dalil yang menyatakan rokok berbahaya itu sangat jelas karena faktanya rokok itu membahayakan. Nah, terus apakah produsen rokok, petani tembakau, karyawan pabrik rokok kan itu, distributornya, penjualnya langsung itu juga mereka berdosa? Iya. Ya. Mereka berdosa karena apa? Tadi ta'awanu alal ismi wal udwan kan itu. Sesuatu yang membahayakan itu dilarang dalam ajaran Islam. Maka kalau ada orang kok saling bantu membantu ya, untuk sesuatu yang membahayakan, ya otomatis berdosa kan gitu. Berdasarkan dalil umum tadi la doror wala diror. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu Pak Rudi ya. Itu yang kami pahami ya. Walaupun memang ada sebagian ulama memandang itu makruh, tapi tadi apa yang kami katakan ini berdasarkan penjelasan dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Nanti yang nggak setuju silakan baca tuh ya. Mungkin saja ada orang yang setuju kan? Mungkin atau tidak. Bahkan ada orang bilang saya ini usia saya 70 tahun ngerokok sehat-sehat aja. Kan ada nggak orang ngomong gitu? Enak aja bilang haram kan gitu ya. Ada orang itu ya berarti perspektifnya beda kan. Nah, tapi kalau kita mau jujur, nah, kembali tadi pada keterangan para ahli, kembali kepada ayat Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul, jelas sebenarnya. Nah, walaupun memang zaman Nabi belum ada, rokok zaman Rasul belum ada. Kalau khomer jelas ada. Makanya jelas hadisnya, jelas dalilnya. Kalau rokok, nah karena belum ada fenomenanya di zaman Rasul, baru ada belakangan, maka para ulama berijtihad gitu ya, mencari-cari dalil, kesimpulan, lalu ya muncul perbedaan memang. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Dalam konteks Indonesia, Perserikatan Muhammadiyah jelas memfatwakan itu haram. Dari kitab tadi, kitab Shahih Fiqhus Sunnah, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, jelas juga beliau mengatakan yang rajih itu adalah haram. Maka kalau kita terlibat tadi, ya berarti ikut berdosa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, apa beda amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf itu artinya menyuruh kebaikan. Ya, amar itu kan menyuruh, ma'ruf kebaikan. Nahi mungkar melarang kemungkaran. Nah, memang beramar ma'ruf relatif penentangannya tidak lebih berat daripada nahi mungkar. Nanti dilihat dari sisi reaksi. Biasanya orang kalau kita beramar ma'ruf, reaksinya tidak
mungkin kemungkinan ya tidak lebih keras daripada saat kita bernahi mungkar gitu ya. Nyuruh orang yuk sholat. Tapi kalau orang lagi mabok, kamu jangan mabok, buang itu. Khomer mau buang. Kira-kira responnya gimana tuh ya? Mungkin lebih keras gitu ya. Sampai-sampai ada orang mengatakan tidak perlu bernahi mungkar, cukup amar ma'ruf. Ya nggak boleh. Ini dua hal yang tidak boleh dipisah. Ada tuh Pak orang yang mengatakan udah yang penting itu amar ma'ruf, nggak perlu nahi mungkar. Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, kok nggak boleh nahi mungkar? Ya kemungkaran harus dilarang. Amar ma'ruf dilakukan, nahi mungkar dilakukan. Memang resikonya seringkali nahi mungkar itu lebih berat ya, tantangannya lebih berat gitu ya. Ya tadilah contoh aja. Misalnya gini Bapak Ibu. Ya, ada orang lagi kumpul untuk nonton konser dangdutan gitu ya. Kita ngajak orang-orang, sholat dulu, waktunya sholat isya nih, sholat dulu gitu ya. Nah, sama, jangan nonton dangdut nih, haram, ayo bubar gitu ya misalnya. Kira-kira resikonya lebih berat mana tuh? Pertentangan lebih berat mana tuh? Pas yang kedua itu lebih keras itu ya. Ya itu. Paling kalau kita suruh sholat, wis kamu pergi aja sana, salam sama Tuhan sana. Saya salam gitu ya. Sampaikan salam saya sama Allah, paling gitu ya. Tapi kalau disuruh berhenti, ayo berhenti, bubar. Ini haram. Oh mungkin marah tuh orang. Nah, tapi jangan gara-gara ada resiko lebih berat lalu kita tinggalkan nahi mungkar. Ya dua-duanya harus dilakukan. Tapi betul dalam beramar ma'ruf nahi mungkar harus juga memperhatikan resiko itu ya. Kalau resikonya bisa menimbulkan maudorot yang lebih besar, nah lebih baik kita tunda dulu gitu ya. Jadi ada kaidahnya ya. Jadi para ulama sudah menulis kitab Dawabit fil amri bil ma'ruf wa fil nahyi anil munkar. Jadi ada kaidah-kaidah bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Pak yang kami pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ini saja yang kita bisa bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita nanti diakhiri oleh Pak Gofir. Saya akhiri ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.